Jadi kan ini presiden kan pejabat publik kan, pejabat publik. Jadi menurut saya ya mestinya anaknya hati-hatilah dalam berbisnis. Ini era digital. Saya jujur termasuk orang yang tidak ingin seorang kepala negara itu didiskreditkan dengan hal-hal yang berbasis dengan imajinasi kita. Keganjilan itu yang memunculkan dugaan yang saya sebut, yang kita sampaikan ke KPK itu adalah dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang. Dalam derajat tertentu ini cukup ya kejauhan sih kalau semuanya dikaitkan sama presiden dan keluarga presiden. Sekali lagi ini menekankan. Ya saya nggak termasuk orang yang orang yang percaya bahwa dalam imajinasi politik memang pada akhirnya perlu sebuah fakta hukum yang perlu kita hadirkan. Rezim ini begitu kleptokratik, di mana praktek korupsi merajalela. Ini korupsi parah sekali. Wah, ini imajinasi kita, ini geser. Jangan sampai gitu. Karena kan ini perlu fakta, pembuktian gitu. Apalagi kita udah masuk ke mekanisme yang cukup serius, kasus ini dilirik sama banyak pihak, dan jangan sampai faktor-faktornya tadi yang disampaikan Mas Ubed atau siapapun itu tidak bisa kita hadirkan. Tumbuhnya kaum kapitalis, pengusaha-pengusaha baru itu tumbuh bukan karena proses kerja yang sehat, tapi dia tumbuh karena faktor relasi kuasa. Mungkin kita terhenyak, mungkin kita terhentak ketika ada informasi sebuah bisnis kopi yang memiliki nilai perusahaan sekitar 1,3 triliun. Yang faktanya bisnis kopi tersebut memiliki cabang sampai 500 cabang se-Indonesia di 45 kota hanya dalam 4 tahun, dan juga menjual sekitar 5,5 juta kopi dalam 1 bulan. Kemudian indeks persepsi korupsinya 37, merah rapotnya 0 sampai 100. Ini gimana sih sebetulnya bisnis di saham, kemudian bagaimana orang-orang melakukan permainan saham dan lain-lain. Kalau seandainya ada putusan pengadilan atau hukum yang tidak sesuai, ya sekali lagi tadi Bang Ubed juga sudah menjelaskan, karena ini perdata ya, memang sudah ada mekanisme hukumnya, mau tidak mau gitu. Dan jangan sampai juga yang menurut kami cukup berbahaya yang kita sedang pertarungkan dalam diskusi kita siang ini atau diskusi kita ke depan adalah soal imajinasi. Saya kok berpikir menduga ini bisa juga nih dianalisis sebagai satu pola dalam undang-undang korupsi itu yang tahun berapa? 99. Korupsi itu kan bukan hanya sekedar pakai uang APBN itu yang sering-sering saya disampaikan kan. Coba dia bilang gini, itu lucu juga tuh. Waktu itu dia ngamuk-ngamuk di channel Total Politik. Kalau di politik menduga ini sama menuduh, kata dia. Nah kan gitu. Nah jadi kalau secara politik tentu ini menjadi sebuah tuduhan. Menyuap itu juga korupsi. Suap, gratifikasi itu korupsi. Ada di undang-undang tentang korupsi. Lagi-lagi, nggak mungkin hukum kita dibangun atas imajinasi gitu. Tapi berdasarkan fakta-fakta pengadilan yang perlu sama-sama kita tunggu. Jadi apa yang saya lakukan itu memang sesuai hukum. Undang-undang korupsi tahun 99 mengatakan boleh loh rakyat itu berpartisipasi menyampaikan dugaan korupsi. Itu di pasal 41 ya, Mas. Jadi boleh. Nah, kalau memang tidak ada kepentingan politik, ini kalau kita berkaca kepada anak-anak presiden sebelumnya, misalnya ini saya mengangkatnya, misalnya itu pada masa Pak SBY, kan ini sangat disorot. Misalnya waktu itu Mas Ibas dalam kasusnya Mas Anas dan juga Enji kalau nggak salah ya. Tetapi kenapa ini nggak menjadi sorotan Mas Ubedillah? Agenda 98 itu adalah pemberantasan KKN, dan itu ada tap MPR-nya nomor 11 tahun 98. Ya. Isinya pelanggaran pemerintahan itu harus terbebas dari KKN. Atas dasar itu saya melihat berarti ini kan Ubedillah ini ada sesuatu kepentingan kelompok tertentu yang coba memanfaatkan beliau ini, karena saya melihat sangat politis lah. Nggak ada kepentingan politik, nggak ada. Ya kalau sebuah tindakan itu ditafsirkan politik, ya itu sah-sah aja. Silakan. Tapi saya
itu akademisi. Saya dilarang berpartai. Saya dilarang berpartai. Saya dilarang berpartai. Salah seorang netizen, Paltiwes, bahkan membongkar rekam jejak digital dosen Universitas Negeri Jakarta itu. Sang netizen lewat cuitannya di Twitter Selasa 11 Januari 2022 membeberkan jejak digital Ubedillah Badrun, di mana menurutnya dosen UNJ sekaligus pengamat politik itu merupakan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. 5 bukti Ubedillah Badrun pelapor Kaisang Gibran ternyata simpatisan PKS. Dosen UNJ yang konon juga kerap tampil sebagai pengamat politik, Ubedillah Badrun sedang disorot karena tanpa ada angin atau hujan melaporkan 2 anak Jokowi, Kaisang dan Gibran ke KPK. Dalam kolom komentarnya, netizen itu pun membeberkan 5 bukti diduga Ubedillah Badrun merupakan simpatisan PKS. Pada bukti pertama, tampak netizen itu membagikan sebuah link artikel opini dari Ubedillah Badrun berjudul Memahami PKS sebagai Aset Bangsa dan Jalan Politiknya Menuju Kemenangan, yang dimuat di situs panaaksi.com. Pada tahun 2014, Ubedillah menulis di media Bodrek kalau PKS adalah aset bangsa dan bisa menjadi partai 4 besar. Faktanya cuma peringkat 7. Kalau ngaku pengamat-pengamat abal-abal karena prediksinya meleset jauh, itu bukan ngeramal tapi kampanyein PKS, ujar Paltiwes dalam narasi unggahannya. Bukti kedua, lanjut sang netizen, yakni jejak digital Ubedillah Badrun yang diajukan PKS menjadi tim seleksi Cawagup DKI. Terkait hal itu, ia pun membagikan sebuah link artikel pemberitaan dari situs kumparan.com. Awal 2019, Ubedillah Badrun diajukan PKS jadi tim seleksi Cawagup DKI untuk isi jabatan yang ditinggalkan Sandi. Kalau tidak dekat dengan PKS, mana mungkin Ubedillah diajukan PKS, ungkapnya. Adapun bukti ketiga, netizen itu membagikan sebuah link artikel pemberitaan berjudul Hanya PKS yang tolak Perpu Corona. Ubedillah Badrun, DPR kini cuma stempel pemerintah, yang dimuat situs kantor berita politik Ermol. Pada tahun 2020, saat Covid membombardir Indonesia, Ubedillah malah mengkampanyekan PKS sebagai partai yang paling konsisten karena tolak Perpu Corona. Padahal Perpu Corona untuk selamatkan warga Indonesia. Masih mengelak, bukan simpatisan PKS, tutur sang netizen. Sementara bukti keempat, netizen itu membagikan sebuah link artikel pemberitaan yang dimuat laman Fajar berjudul Prabowo Sandi sama-sama masuk kabinet Jokowi. Pengamat bilang AHY dan Gatot Nurmantio akan mendapat tempat di hati rakyat. Antek Gatot AHY, saat Prabowo Sandi masuk kabinet, Ubedillah juga genit ke Gatot AHY, sebut akan dapat tempat di hati rakyat. Ubedillah memang selalu cari cara untuk bertindak sebagai pembenci pemerintah, penolak keharmonisan bernegara, bebernya. Sedangkan pada bukti kelima, menurut sang netizen, terungkap bahwa Ubedillah Badrun menjadi sosok terdepan yang membela PKS ketika berhadapan dengan Gabri pada 2019 silam. Untuk bukti kelima itu, netizen Paltiwes menyertakan sebuah link artikel pemberitaan terkait pelaporan Gibran dan Kaisang itu. Adapun pemberitaan tersebut berjudul Pengamat Politik UNJ Ubedillah Badrun, Bedah Gabri dan Dirinya yang Tetap ASN, yang ditayangkan situs Pos Kota. Ubedillah sangat cinta PKS. Saat muncul Gabri di 2019, ia yang terdepan di publik sebut Gabri tak akan mampu gembosi PKS. Keberpihakannya yang jelas ke PKS membuat media Pos Kota memberitakannya sebagai kader PKS, ujarnya. Kalau yang dikasihkan suntikan dana Mas Muntadi, publik nggak mungkin bertanya. Karena ini anak pejabat publik. Jadi, Mas, menurut Anda, anak seorang pejabat publik kalau diberikan suntikan dana karena dia bangun perusahaan itu sama dengan korup? Oh tidak. Nah, itu yang Anda lakukan. Itu kita ada diksi nepotisme di situ, Mas. Apa yang nepotisme? Seolah-olah kalau anak pejabat tuh mesti negatif. Anak pejabat tuh nggak boleh berusaha. Sepanjang usahanya itu baik-baik aja, ya semua memiliki hak yang sama. Yang lucunya, ada seorang dosen yang melaporkan Kaisang dan Gibran ke KPK. Tapi pas ditanya, ada bukti kalau Kaisang dan Gibran makan dari hasil korupsi. Si dosen ini ngeles dengan bilang, sulit mencari buktinya.
itu sangat sensitif ya Mas. Maka kami harus punya bukti kan. Nah itu nyari buktinya agak susah Mas. Buktikan aja. Aku salah, cekelan aku. Detik ini juga. Lucu nggak? Melapor ke KPK tapi nggak punya bukti. Jadi apa dasar dia melapor ke KPK kalau dia nggak bawa bukti? Dugaan doang? Atau memang lagi cari panggung dengan menjual nama anak presiden?